Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak batasi. Mbak Resti, Mbak Devi, Devi Henry, hadir. Rani Eka, hadir. Alma Aulia, hadir. Adityo, Hadir. Sofwan Abdul, tidak hadir. Mandevi, hadir. Gita Dimasari, hadir. Apanda Dias, nggak ada ya, atau tidak ada undangan ya? Kasih Heron, Hadir. oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai manusia purba di Indonesia. Sebelum itu ada pertanyaan nih yang bisa menjawab, nanti ibu kasih hadiah. Yang bisa menjawab, bagaimana kehidupan manusia purba beradaptasi dengan lingkungannya? Mbak Rani. Ya, kalau menurut saya jadi kehidupan manusia purba pada saat itu tuh masih sangat sederhana ya Bu, apalagi media terbatas yang digunakan. Oh, tepuk tangan. Nanti ya, masih ada dua lagi. Wah, semangat nih. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian manusia purba. Terus yang kedua tuh jenis-jenis manusia purba beserta ciri fisik dan tempat penemuannya. Serta yang ketiga mengenai perkembangan kehidupan seperti cara hidup, alat yang digunakan, pola makan dan tempat tinggalnya. Nah, untuk itu kita sebelum itu manusia purba itu merupakan manusia yang hidup di masa zaman prasejarah sebelum mengenal kehidupan dan merupakan nenek moyang manusia modern seperti kita ini. Nah, mereka dikenal dengan istilah manusia prasejarah atau prehistoric people. Ya. Nah, kita akan belajar dari video YouTube. Langsung aku ambil tengah ya. Jenis manusia purba ini memiliki ciri besar dan tegak, memiliki akal yang kuat, memiliki peninggalan juga tidak memiliki batu. Dia dari suatu kepalanya menggunakan metodis karena dia menghapus masyarakat memiliki akal yang kecil, tapi memiliki akal yang besar dan manusia purba bersama lain. Diperkirakan maka jenis manusia purba itu berhubungan. Asal itu tidak fokus berkelahi yang paling seperti awal ratusan juta tahun yang lalu. Selanjutnya, jenis manusia purba ini seperti Anthropus. Kita akan ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia hingga asli. Jenis manusia ini ditemukan oleh orang yang hidup masa Belanda yang dibutuhkan historia dan juga sehingga diberikan dengan sebiasa di dunia mengawal Solo dan kalian Holi Jawa Timur. Fosil manusia ini ditemukan di Chile dan di Jerman dan Anthropus canadiensis serta ditemukan juga di Latin Amerika yang dinamakan manusia Yordang dan manusia Yordaniensis. Setelah rekonstruksi rata-rata dibentuk oleh kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda terang. Oleh karena itu, isi di dalam kapital Anthropus canadiensis sangat manusia terhadap dua tiga. Jenis ini ditemukan oleh Franklin Smith ini juga berbeda seperti sebelumnya, sehingga sebelumnya kita Anthropus Kansas. Kita Anthropus digunakan juga menggunakan Erectus. Ada tujuan untuk ditemukan manusia memiliki dimensitas 155 itu 180 cm, memiliki pemeriksaan frank, panjang dari tegak memiliki anak kepala. Kita Anthropus juga memiliki dari Nusantara memiliki lebar, mengatakan diperkirakan berkisar antara 790 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini ditemukan sekitar jam 12 tengah. Nah, tadi dia tuh belum nyebutin yang kita cuma dua. Nah, fosil itu ditemukan di dua tempat terpisah dengan penemunya adalah IHR Convention World dan Overdose di Ngadong dan Sangiran pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri-ciri dari fosil yang ditemukan oleh penemunya itu tengkorak lonjong tebal, terus dahi miring ke belakang, hidungnya tebal dan lebar, terus rahang kuat, tingginya tuh 165 sampai 180. Wah, cukup tinggi. Dan kita masuk pada manusia purba berjenis Homo yang terbagi menjadi 4. Oh ya, manusia Homo ini tuh tingkatannya lebih tinggi daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Ya, yang pertama ada Homo wajagensis, ditemukan oleh B.D. van Rietschoten pada tahun 1889 di desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ya, kemudian peneliti fosil ini dilanjut kembali oleh Eugene Dubis
di lokasi yang sama di tahun berikutnya. Nah, penemuan fosilnya itu berjenis kelamin perempuan. Fosilnya itu berupa tengkorak rahang atas dan bawah, Homotolensis, dan ditemukan di Grandum tepi bengawan Solo, Spaniran, serta satu macan Sragen, Jawa Tengah oleh Frederick Overnoort, Telhart, dan Van Helsingwald. Penuhnya banyak ya. Di tahun 1933. Nah, perkiraan hidup manusia jenis ini tuh 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Ini dia fosil yang ditemukan berbadan tegap dan tingginya kurang lebih 180, ya tinggi sekali ya. Terus otak kecilnya lebih besar daripada otak kecil Dendrocus erectus. Terus lebih besar juga daripada Dendrocus dengan volume berkisar antara 1000 sampai 1300 cc dan tonjolan kening terputus di bagian di tengah di atas bagian di bawah di sini. Homo sapiens, manusia jenis itu termasuk pandai dan serta dia itu sudah sedikit agak modern. Nah, Homo sapiens ini manusia cerdas yang ditemukan tahun 1892 oleh Van Helsingwald di Tulungagung, Jawa Timur, sama seperti yang di sebelumnya. Para ahli lain juga menduga manusia jenis ini tuh hidup pada masa Holocene atau Alluvium yang hidup kurang lebih 20.000 tahun yang lalu. For your information, dia itu pandai dalam memasak, terus meneliti hewan buruan serta membakarnya. Jadi tahu cara basic dalam mengolah. Nah, ciri-ciri tengkoraknya itu tinggi dan bulat, terus dari vertikal tanpa tonjolan, tulang di atas mata, dan adanya dagu dan rangka tubuh yang lebih ringan. Yang terakhir ada Homo florensis. Ini adalah manusia yang unik. Karena kenapa? Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama di tahun 1978 sampai 1989 oleh Dr. Sujono. Terus kemudian terhenti karena adanya faktor ekonomi yang tidak mendukung. Dilanjut lagi kan di tahun 2001 sampai 2004 bekerja sama dengan ilmuwan asing dari luar negeri, dari Universitas Australia itu ada 2, serta yang satunya tuh Universitas USA Amerika. Fosil itu tuh ini memiliki kerangka yang unik karena manusia hominid yang buat. Ada yang mengatakan bahwa manusia jenis itu seperti manusia modern, hanya saja dia itu terkena penyakit, yaitu kelainan otak yang dimana pertumbuhan tubuhnya itu terhambat, makanya disebut manusia kerdil. Ciri-ciri anatominya tuh itu paling tingginya hanya 106 cm, terus berjenis kelamin perempuan dan sekitar umur 25 tahun. Nah, volume otak hanya 380 cc. Ya, oke. Sekarang ibu mau ngetes wawasan kalian dengan mengerjakan soal. Ada 2, soal teori dan juga praktik. Ini terbagi 2 kelompok aja ya. Aku sendiri. Ada yang 3, ada yang 20, ada yang 4, ada yang 3. Iya. Ada yang 4, ada yang 3. Nih. Berarti 4 dan 3 aja. Ya. Gimana? Dia sendiri ya? Itu tugas pertama. Kemudian yang kedua, kalian ibu minta untuk membuat. Kenapa nggak kasih di sini? Kayak lah ya istilahnya, ceritanya. Nanti ibu kasih soal. Ini dikumpulin nggak bro? Ya nanti kalian presentasikan. Ya. Dan rokok. 7. 4. Kalau udah silahkan ya. Iya. Sudah demo ya? Itu untuk mencari materi ada di repolis. Kalau mencari gambarnya nggak ada. Ada. Mau yang ada gambarnya juga ada. Ya ada. Berapa? 2. Oke.
Boleh maju ya untuk mengrealisasikan. Nanti disusul kelompok lainnya. Iya. Kami. Kayak yang pertama ini dapat tugasnya mengenai manusia purba. Apa teman-teman nih? Pithecanthropus ya kita. Ya, itu yang pertama ada ciri-ciri dulu sih. Oh ya ini ya gambarnya. Sosoknya. Ya, seperti ini. Yang digambarkan seperti itu kurang lebih. Yang pertama ada ciri-ciri. Ciri-ciri ini tinggi badan itu sekitar 165 sampai 180, itu termasuk yang tinggi ya. Ya. Terus ada volume otak 750 sampai 1300 cc, berat badannya itu 80 sampai 100 kilo. Oke, mungkin selanjutnya itu cara hidup dan pola makannya sendiri. Nah, beliau ini berburu dan menangkap ikan. Itu cara hidup dan pola makan. Lalu itu cara hidupnya mereka itu menetap ya, sudah nggak ke warawiri lagi. Jadi alatnya. Kalau alat yang digunakan alat Pithecanthropus pada saat itu masih menggunakan kayak kapas perimbas, kapak teknik peneta, alat setik, dan juga kayak alat-alat dari tulang belulang yang bisa digunakan untuk berlatih, pisau, dan atau mata tombak. Sudah. Terima kasih. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Kita dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kita kedapatan Meganthropus paleojavanicus. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya yaitu yang pertama memakan jenis tumbuhan, terus hidupnya udah nomaden, Tulang pipi yang tebal, lalu ada otot punya yang kuat, lalu ada tonjolan belakang yang tajam. Tonjolan kening yang mencolok teman, ada yang mencolok kan itu. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pembelajaran itu sudah selesai nih. Nah, waktunya kita evaluasi. Siapa yang mau menyimpulkan materi ini? Nanti dapat ijazah ya. Mbak Devi, ayo. Hari ini kita sudah belajar tentang manusia purba. Yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus, itu satu manusia Jawa tertua ya. Terus tadi ada Pithecanthropus, itu macamnya ada 3. Yang pertama Erectus, Pithecanthropus Micrometensis, dan juga yang disebutkan di awal tadi Pithecanthropus solvensis. Dan juga yang paling muda itu ada jenis Homo ya, Homo sapiens, dan itu adalah manusia purba yang paling cerdas, yang dia sudah maju daripada manusia purba sebelumnya. Udah deh. Ya, teman-teman. Jadi kita tuh cukup harus bersyukur ya hidup di zaman sekarang. Semua sudah serba canggih. Karena kan dulu tuh apa adanya, sederhana, cuma batu dan kayu alat-alatnya. Terus makanannya juga ini berburu. Kita tinggal beli udah. Mereka harus memproses ini memasak apa sih? Pembelajaran Ibu ajak kalian berdoa dimulai. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.